emerging from deep hibernation. You are 9 months, 1 day. Titan, the largest of Saturn's 82 moons, will borrow a small chunk of Jupiter's orbital velocity for a gravity assist or slingshot. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas film bertema luar angkasa berjudul Slingshot. Sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan 3 orang astronot dalam mempertahankan kewarasannya. Pasalnya, para astronot tersebut kini berada dalam sebuah misi berbahaya, yaitu menuju Titan, bulan terbesar dari planet Saturnus, dalam rangka mencari sumber energi masa depan. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Suatu ketika di masa depan yang tidak begitu jauh, 3 orang astronot yaitu Kapten Frank, Nash, dan John sedang menjalani sebuah misi perjalanan angkasa menuju Titan, bulan dari planet Saturnus yang diketahui memiliki kandungan metana terbesar di tata surya, yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi bersih demi kehidupan jangka panjang umat manusia. Misi tersebut diperkirakan akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Maka dari itu, para astronot akan tidur dalam kapsul hibernasi demi menghemat persediaan. Namun, setiap 3 bulan sekali mereka itu akan dibangunkan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala serta memastikan kapal angkasa mereka tetap berada di jalur yang benar. Sebelum nantinya mereka akan tidur kembali dalam kapsul hibernasi. Dan jika terjadi situasi darurat, maka ketiga astronot tersebut akan dibangunkan dan menunda hibernasi sebelum masalah terselesaikan. Perjalanan itu sendiri nantinya akan dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama dari bumi terbang menuju planet Jupiter dengan kecepatan roket pendorong. Lalu di fase kedua, setelah kapal angkasa mencapai planet Jupiter, mereka akan memanfaatkan gravitasi dari planet tersebut untuk membantu memberi dorongan kecepatan luar biasa, layaknya sebuah ketapel atau slingshot, sehingga kapal angkasa mereka bisa lebih cepat mencapai Saturnus. Meski terdengar simpel, tapi jika tidak dilakukan dengan benar, maka pesawat mereka bisa saja mengalami kerusakan. You are emerging from deep hibernation. You are 9 months, 1 day. 9 bulan kemudian atau 3 siklus hibernasi, para kru dibangunkan dari tidurnya. Sistem komputer mengingatkan bahwa obat yang digunakan untuk membangunkan mereka memiliki efek samping ringan, seperti mual, disorientasi, serta kebingungan. Jadi sebelum beraktivitas, para kru wajib menjalani pemeriksaan serta menjalani pemulihan fisik terlebih dahulu. Setelah itu, mereka kumpul di ruang kontrol. Nash melaporkan bahwa sistem penyokong kehidupan berfungsi normal. Gravitasi buatan berada pada 1,01 gravitasi dan roket pendorong menggunakan bahan bakar 2% lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Morning Odyssey 1, Sam Napier here from Houston, Texas. John kemudian membuka pesan video dari kapal pusat kontrol yang bernama Sam. Saat pesan video tersebut dibuat, pusat kontrol baru saja selesai meninjau data kapal angkasa yang John kirimkan sebelumnya, lalu menyimpulkan bahwa Odyssey 1 masih menjalankan misinya dengan baik dan para astronot bisa segera kembali melakukan hibernasi. Dan jika data lintasan yang dikirimkan John sesuai, mereka memperkirakan bahwa Odyssey 1 akan mencapai Jupiter kurang lebih 6 bulan ke depan atau 2 kali siklus hibernasi. Namun sebelum itu, saya meminta para kru mengirim hasil evaluasi psikologis terbaru untuk memantau kondisi kognitif mereka, serta melakukan pemeriksaan peralatan kapal sebelum hibernasi. What is the thing you miss most about home? Fresh air. Evaluation complete. Nah, saat John sedang melakukan evaluasi psikologisnya, ia tiba-tiba teringat pertemuan pertamanya dengan kekasihnya yang bernama Zoe. Tapi anehnya, John kesulitan mengingat nama belakangnya, yang mungkin disebabkan pengaruh obat yang digunakan untuk hibernasi atau membangunkannya. I can't remember her last name. Yeah, first couple of hours are the worst. Efek samping tersebut sebenarnya juga terjadi pada anggota kru lainnya, hanya saja dengan tingkat efek yang berbeda-beda. Namun mereka itu tidak perlu khawatir, karena setelah beberapa jam ke depan, tubuh dan pikiran mereka akan kembali pada kondisi normal. Dan setelah memastikan seluruh sistem kapal berfungsi dengan normal, mereka melaporkannya kepada pusat kontrol melalui pesan video.
Lalu mereka masuk ke dalam kapsul hibernasi. Hello, John. Really didn't want it to be here. Ketika kapsul itu baru saja menutup, John tiba-tiba seperti mendengar suara Zoe yang mengatakan ia tidak ingin menjadi dirinya. Tapi John mengabaikannya karena efek obat yang disuntikan padanya mulai bereaksi. John? Scene lalu pindah ke beberapa bulan sebelum keberangkatan, di mana John dan Zoe pertama kali berkenalan pada presentasi misi Odyssey 1. Zoe sendiri adalah salah satu insinyur yang merancang desain kapal angkasa tersebut. Sejak saat itu, hubungan mereka berdua semakin akrab, namun menjadi renggang ketika John menerima misi menuju Titan. Bahkan, Zoe sama sekali tidak mengirim pesan apapun sejak John terbang keluar angkasa. You are aboard the spacecraft Odyssey 1, bound for Titan. 12 bulan sejak meninggalkan bumi atau siklus keempat hibernasi, para kru kembali dibangunkan dari tidurnya. Dan seperti biasa, para kru wajib melakukan pemeriksaan serta pemulihan fisik sebelum beraktivitas, yang dikarenakan efek samping dari cairan hibernasi. Selesai sarapan dan berolahraga, John lagi-lagi mendengar suara seseorang memanggilnya. Namun saat berjalan di lorong, John tidak mendapati siapapun karena ternyata Kapten dan Ness belum dibangunkan dari hibernasinya. Lalu tiba-tiba kapal angkasa bergoncang keras membuat sebuah panel ventilasi udara terlepas lalu melayang ke arah John hingga membuatnya pingsan. Saat tersadar, John melapor pada Kapten dan Ness yang baru saja dibangunkan dari hibernasinya bahwa Odyssey 1 tiba-tiba berguncang keras yang mungkin saja disebabkan sesuatu menghantam kapal. Dan benar saja, ketika John memeriksa ruang ventilasi, John menemukan ada sebuah lekukan besar di area lambung kapal yang mengindikasikan bahwa kapal angkasa mereka memang menabrak sesuatu. Reviewing the exterior video feeds from the last 3 hours. Kapten lalu meminta Ness menampilkan rekaman CCTV di luar selama beberapa jam sebelumnya. Tapi mereka tidak melihat tanda-tanda sesuatu menghantam selain hanya ruang angkasa yang kosong. Mereka juga memeriksa seluruh sistem yang berpotensi menyebabkan goncangan, namun semuanya berfungsi dengan baik. Bahkan, meski sistem sudah diriset ulang serta dilakukan uji mandiri, sistem tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan seakan tidak terjadi apa-apa. Padahal kerusakan di lambung kapal benar-benar terjadi. John, record a message for ground. Lalu Kapten meminta John melaporkan situasi yang terjadi pada pusat kontrol, sementara ia akan mencoba memeriksa kerusakan di bagian lain. Scene kemudian flashback ketika John baru saja mendaftarkan dirinya masuk ke dalam misi Odyssey 1. John sangat yakin diterima karena dia adalah lulusan angkatan udara terbaik dan selalu mendapat nilai sempurna. Mendarat di Titan adalah impiannya, dan setibanya di sana usianya akan mencapai 39 tahun, sama seperti ketika Neil Armstrong menginjakkan kaki di bulan. Lalu Zoe bertanya apakah ia yakin dengan keputusannya. Luar angkasa itu memang indah, tapi hanya berisi kehampaan, kekosongan, dan kesepian. John pun mengiyakan karena selama ini ia selalu hidup sendirian tanpa orang tua dan kesepian sudah menjadi makanan sehari-harinya. My father died when I was 11 and only child syndrome. Okay. Nothing from Houston, although comms are online. Setelah dilakukan investigasi selama berjam-jam, para kru tidak menemukan penyebab terjadinya benturan di lambung kapal. Tapi Kapten sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut karena kerusakan yang terjadi dianggap tidak membahayakan misi, sehingga mereka tidak perlu membatalkan misi atau merubah jalur penerbangan. Namun, Ness menganggap Kapten menyimpulkan keadaan terlalu cepat karena bagaimanapun juga kerusakan lambung di kapal itu benar-benar nyata, yang dikhawatirkan insiden yang sama akan kembali terjadi serta merusak seluruh sistem yang bisa saja membahayakan nyawa mereka. Akan tetapi, Kapten berani meyakinkan bahwa misi ini akan berjalan sesuai rencana. Karena sebelum kapal angkasa ini meluncur, mereka sudah menentukan jalur lintasan teraman. Benturan mungkin saja terjadi, tapi kemungkinannya sangatlah kecil. Terkecuali jika kapal angkasa ini memiliki kesalahan desain yang membuatnya tidak bisa menahan tekanan, lalu menyebabkan lekukan di dinding lambung kapal. Tapi John langsung membantahnya. Karena tim perancang kapal yang tak lain adalah Zoe tidak mungkin melakukan kesalahan karena ia memiliki pengalaman yang sangat baik. Lalu Kapten mengingatkan, apakah mereka itu tidak ingat bahwa NASA kehilangan pengorbit Mars senilai 271 triliun hanya gara-gara mereka itu gagal mengkonversi metrik ke inci dengan benar,
yang artinya 1 cm saja kesalahan desain bisa membuat kapal ini rusak dengan sendirinya. Ya, meskipun ilmuwan NASA yang membuat rugi negara 271 triliun itu hanya dihukum 3 bulan percobaan serta denda Rp5.000. Intinya sih, Kapten minta anak buahnya tersebut tetap tenang, berpikiran jernih sambil menunggu arahan selanjutnya dari pusat kontrol. Lalu di ruang kontrol, Ness mengungkapkan kekhawatirannya akan keberhasilan misi ini kepada John. Ia tidak yakin kapal angkasa yang ia anggap rusak ini gagal bertahan dan tidak sanggup menahan kecepatan tinggi ketika mereka melakukan slingshot. Sebaiknya mereka melaporkan bahwa kapal ini rusak pada pusat kontrol lalu pulang ke bumi. John sendiri sebenarnya sudah mengirim pesan ke pusat kontrol mengenai kondisi misi, dan seharusnya mereka menerima pesan balasan dari pusat kontrol sekitar 3 hari ke depan. Jadi sebaiknya Ness sabar menunggu balasan pesan. Tiba-tiba sistem komputer sedikit mengalami masalah. Tapi setelah dilakukan diagnosa, sistem tidak menemukan adanya malfunction, yang semakin membuat Ness yakin sistem tidak berfungsi dengan normal. Akan tetapi, John tetap tidak mau menyimpulkan apapun sebelum mereka benar-benar menemukan permasalahan utama. Nah, tanpa mereka sadari, Kapten ternyata mendengar percakapan Ness dan John. Lalu Kapten bertanya, seandainya mereka membatalkan misi secara sepihak tanpa persetujuan pusat kontrol, lalu 3 hari kemudian pusat kontrol memberitahu bahwa tidak ada masalah pada kapal angkasa ini, bukankah hal tersebut justru akan membuat seluruh dunia menertawakan mereka karena membatalkan misi tanpa alasan yang jelas? Dan tentunya Kapten akan lebih memilih mengambil resiko melanjutkan misi daripada menanggung malu seumur hidup. Lalu Kapten mengingatkan bahwa sekitar 3 bulan ke depan Odyssey One akan mencapai planet Jupiter, dan mereka akan menjalani momen tersulit dari keseluruhan misi, yaitu manuver slingshot. Jika berhasil, mereka akan mencapai Titan dalam waktu yang singkat. Namun jika gagal, bisa-bisa mereka itu jatuh ke dalam planet Jupiter. Jadi, Kapten berharap mereka bertiga bisa bekerja sama sebagai tim yang baik. Akan tetapi, Ness yang sejak awal ragu misi ini akan berhasil mengabaikan perintah Kapten, lalu kembali membujuk John agar menyalakan roket ke arah yang berlawanan saat mereka melakukan slingshot di orbit Jupiter yang akan membawa mereka kembali ke bumi. John tentu saja menolak permintaannya dan menganggap Ness berusaha menyabotase misi. Dan intinya, John sepakat dengan Kapten bahwa kerusakan yang terjadi sama sekali tidak mempengaruhi jalannya misi. Meskipun John itu sendiri juga merasa cemas bahwa bahan bakar serta persediaan yang mereka miliki mungkin tidak akan cukup untuk pulang ke bumi. Karena setibanya di Titan, mereka dipastikan akan menggunakan oksigen, persediaan makanan, serta banyak bahan bakar untuk melakukan penelitian yang belum bisa dipastikan jangka waktunya. Ya, karena tidak mungkin para kru itu pulang ke bumi sebelum mendapatkan hasil yang benar-benar akurat. Hal ini pun sesuai dengan apa yang dikatakan Zoe sebelumnya. Pergi ke Titan itu memang mudah, tapi bagaimana kembali dari sana? Seandainya John itu sudah mengetahui kalau perjalanan ini hanya satu arah, lalu untuk apa manusia pergi ke sana? Bukankah manusia itu sudah memiliki bumi dengan segala isinya? Yang mungkin bumi adalah satu-satunya tempat di alam semesta yang dikaruniai kehidupan. Namun jika kita berbicara tentang eksplorasi, sains, dan rasa penasaran akan luasnya alam semesta, resiko tersebut sebenarnya sebanding dengan apa yang akan didapatkan, yaitu sebuah jawaban. 15 bulan sejak meninggalkan bumi, para kru kembali dibangunkan dari hibernasinya. Saat ini, posisi Odyssey One sudah semakin dekat dengan planet Jupiter. Dan seperti sebelum-sebelumnya, tiap kali terbangun, mereka mengalami efek samping hibernasi. Namun kali ini, efek yang dirasakan John lebih parah dari sebelumnya. Ia mulai melihat bayangan Zoe di dalam pesawat, dan semua itu terasa sangat nyata. Ness sendiri juga mengalami hal yang sama. Tiap kali terbangun, ia merasa semua yang mereka lakukan adalah sia-sia. Ditambah, sejak mereka melaporkan insiden ke pusat kontrol 3 bulan yang lalu, tidak ada balasan pesan sama sekali, yang ternyata seluruh sistem komunikasi tidak ada yang berfungsi. Hal tersebut pun semakin membuat Ness panik, lalu mencoba meyakinkan John agar mau membantu menjalankan rencananya pulang ke bumi. Akan tetapi, John tetap ingin melanjutkan misi dan mereka berdua pun mulai bertengkar. Kapten yang mendengar keributan itu meminta Ness mengendalikan emosinya, lalu memintanya kembali ke kabinnya. Di sisi lain, Kapten bersyukur mengetahui John masih dalam kewarasannya dan tetap memilih melanjutkan misi.
Namun jika ada salah satu dari mereka bisa menemukan bukti konklusif bahwa kapal ini memang bermasalah, ia sendirilah yang akan membatalkan misi. Kapten sendiri juga menyadari bahwa obat yang digunakan untuk hibernasi atau membangunkan mereka memiliki efek samping yang sangat kuat dan bisa mempengaruhi kinerja otak, seperti berhalusinasi, tekanan mental, serta rasa paranoid berlebihan seperti yang dialami Ness. Setelah itu, Kapten meminta John naik ke lorong ventilasi untuk memeriksa kembali dinding kapal yang sebelumnya terkena benturan, yang ternyata terjadi retakan halus pada dinding tersebut. Sialnya, saat John menyentuhnya, retakan itu malah semakin lebar, yang menyebabkan dinding kapal jebol lalu membuat John terlempar ke planet Jupiter. Dan ternyata John itu hanya berhalusinasi. Lalu ia kembali teringat akan masa-masa kebersamaannya dengan Zoe, yang untuk kesekian kalinya Zoe meminta John memikirkan niatnya pergi ke Titan. Karena bagaimanapun juga misi itu hanya satu arah dan sulit untuk kembali ke bumi, mengingat jarak Saturnus dan Titan itu sangatlah jauh. Setelah kapal angkasa mereka cukup dekat dengan planet Jupiter, John dan Kapten bersiap melakukan manuver slingshot. Sementara Ness tidak diizinkan bergabung daripada malah bikin masalah. Dan tepat ketika Odyssey One mulai tertarik gravitasi Jupiter, roket pendorong mulai dinyalakan penuh. Meski awalnya mereka mengira manuver ini sulit, tapi nyatanya mereka bisa berhasil melewati Jupiter dengan tambahan dorongan kecepatan berlipat-lipat. Dan apa yang dikhawatirkan Ness pun tidak terjadi, karena pesawat mampu menahan goncangan serta tetap pada jalurnya menuju Titan dan Saturnus. Lalu di malam harinya, ketika John sedang memeriksa alat komunikasi, ia mendeteksi sinyal radio jarak pendek mencoba menghubunginya. Namun anehnya, radar komunikasi kapal tidak menangkap sinyal apapun dalam radius 1000 mil. Kapten menduga John bermain-main dengan alat komunikasi tersebut atau berhalusinasi. Scene kemudian kembali ke waktu di mana John baru saja diterima bergabung dalam misi Odyssey One. Nah, saat itulah hubungan John dan Zoe mulai retak, yang dikarenakan John tidak peka dengan apa yang dirasakan Zoe selain keinginannya untuk terbang keluar angkasa. Sehingga Zoe lebih memilih mengakhiri hubungan mereka ketimbang menunggu sesuatu yang tidak pasti. Namun, alih-alih menghiburnya, John malah berkata kalau misi ini lebih besar dari sekedar hubungan mereka berdua. I really didn't want it to be you. Hari berikutnya, Ness meminta John menemuinya di ruang reaktor, lalu memberitahu terjadi penurunan daya sekitar 20%, meski saat ini hal tersebut tidak terlalu berpengaruh pada Odyssey One. Tapi jika dibiarkan, lama-kelamaan reaktor akan mati dan daya cadangan tidak akan cukup menjaga Odyssey One tetap hidup. Nah, masalahnya Ness itu tidak bisa menunjukkannya kepada Kapten, karena angka-angka tersebut tidak signifikan. Jadi, ia meminta John membantunya memeriksa perhitungannya. Have a seat, both of you. Di luar dugaan, Kapten ternyata sudah menemukan penyebab penurunan daya pada Odyssey One. Komputer menunjukkan seseorang diam-diam login ke sistem reaktor lalu mengotak-atik programnya, yaitu John. John tentu saja membantah tuduhan tersebut karena satu-satunya orang yang bisa masuk ke sistem reaktor hanyalah Ness. Sedangkan Ness sendiri juga menyangkal bahwa ia sendiri kesulitan mengingat namanya sendiri dengan benar. Karena tidak ada yang mau mengaku, Kapten meminta keduanya masuk ke dalam kapsul hibernasi sementara ia akan mempertimbangkan pilihannya. Nah, ketika John baru saja masuk ke dalam kapsul, terjadi keributan antara Ness dan Kapten. Karena sejak awal, Kapten sudah mengetahui jika Ness lah yang mengotak-atik sistem reaktor dengan merubah nama loginnya. Sesaat sebelum tertidur, John kembali mengingat masa lalunya bersama Zoe, di mana saat itu adalah hari mereka berpisah yang dikarenakan John akan terbang keluar angkasa. Zoe berterima kasih atas perhatian John selama ini dan ia tidak akan pernah menghalanginya lagi. 3 bulan kemudian, John kembali dibangunkan dari hibernasinya. Namun, kru yang aktif hanya dirinya dan Kapten. Kapten memang sengaja tidak mengaktifkan Ness agar tidak menimbulkan masalah hingga mereka mencapai tujuan. Kapten juga meyakinkan selama John tidak membangkang, Odyssey One akan mencapai Titan tanpa halangan apapun. Nah, saat tengah beristirahat, Kapten melihat John mulai merasa gelisah seakan memikirkan sesuatu. Lalu bertanya apakah ia sedang memikirkan Zoe.
John pun lantas menyangkalnya, meski sebenarnya Zoe selalu muncul dalam halusinasinya. Hanya saja ia tuh heran kenapa Kapten menanyakan hal tersebut, yang bahkan tidak mengetahui bagaimana hubungan mereka. Kapten tentu saja mengetahuinya karena sebenarnya pertemuannya dengan Zoe adalah sebuah rekayasa yang dilakukan Dewan Komite untuk membuktikan apakah John bisa mengatasi kemampuan emosionalnya, yaitu dengan cara pura-pura mendekatinya lalu menakut-nakutinya bahwa misi ini sulit dilakukan, serta mengaku mencintainya berharap John itu berubah pikiran dan lebih memilih tinggal di bumi. Namun John membuktikan bahwa apa yang Zoe lakukan ternyata tidak mempengaruhi niatnya. Dan itulah kenapa Dewan Komite menganggap John adalah orang yang paling tepat menjalani misi ini. Akan tetapi John tidak percaya begitu saja karena hubungan mereka sebenarnya sangat dekat. Bahkan Zoe mengaku kalau dia terinspirasi dengan dirinya. Tapi jika apa yang dikatakan Kapten benar, seharusnya John itu tidak perlu kepikiran ataupun mempermasalahkan hal tersebut. Karena saat Zoe bertanya apakah John yakin dengan misinya dan tidak merindukan apapun yang ada di bumi termasuk hubungan mereka, John itu menjawab tidak. Karena John merasa sudah terbiasa sendiri sejak kecil dan kesepian adalah makanan sehari-harinya. Di sisi lain, John juga ingat perkataan Zoe tentang pertemuan mereka yang bisa dibilang kebetulan. Seolah Zoe itu sudah tahu niatnya menjalani misi ini. Ditambah selama perjalanan, Zoe benar-benar tidak mengiriminya pesan sama sekali, yang membuktikan perkataan Kapten tentang Zoe adalah benar. How long have you been gone, John? Yes, I know. Congratulations. I love you. Okay, thank you. I'm flattered. I feel like this is bigger than us. I didn't want it to be you. You and Nash are full of shit. Saat John tengah beristirahat, John tiba-tiba mendapat panggilan radio dari pusat kontrol yang sudah sejak berbulan-bulan lalu terputus. Halo? Lalu John melaporkan masalah yang mereka alami saat ini. Namun sayangnya komunikasi tersebut kembali terputus. Dan sesaat kemudian Kapten meminta John segera menemuinya. Yang ternyata Kapten itu diam-diam mengawasinya lalu bertanya kenapa John berbicara sendiri. John berkata bahwa pusat kontrol baru saja menghubunginya, tapi tiba-tiba ia kehilangan sinyal. Kapten tentu saja tidak percaya bagaimana mungkin mereka bisa melakukan komunikasi langsung sejauh 600 juta kilometer tanpa jeda, lalu menunjukkan data komputer bahwa tidak pernah ada sinyal masuk sama sekali. Tapi meski begitu, Kapten tidak mempermasalahkannya, karena ia percaya John masih memiliki akal sehatnya. Namun untuk sementara waktu, Kapten minta John kembali ke kapsul hibernasinya hingga tiba waktunya John dibutuhkan. Tapi John menolak, karena hibernasi itu membuat pikirannya menjadi gila lalu menyerang Kapten. Dan setelah berhasil melumpuhkannya, John pergi ke ruang kontrol untuk membangunkan Nash. Masuk ke ruang kontrol, Nash ternyata tidak ada di ruang hibernasi. John mencoba mencari Nash melalui kamera CCTV, tapi tidak menemukan keberadaannya dimanapun. You're endangering the mission. Tak lama berselang, Kapten masuk ke dalam, lalu memperingatkan John kalau tindakannya tersebut bisa membahayakan misi. Tapi John yang sudah terlanjur emosi dengan Kapten kembali menghajarnya hingga jatuh pingsan. Setelah itu, John minta sistem komputer memberitahu di mana Nash. Komputer menjawab Nash ada di ruang kontrol, yang membuat John heran karena Nash tidak ada di sini. Lalu John meminta daftar kru aktif Odyssey One untuk mengetahui apakah Nash ada di dalam kapsulnya atau tidak. Tapi secara mengejutkan, komputer menunjukkan bahwa satu-satunya kru Odyssey One adalah Kapten John Frank Nash, yang merupakan gabungan nama dari ketiganya. Lalu komputer memperlihatkan seluruh rekaman video misi yang ternyata selama ini John itu hanya sendirian di kapal angkasa. Dan kedua rekannya hanyalah halusinasi yang terjadi akibat efek samping dari obat hibernasi. Dari kejadian inilah, John akhirnya menyadari pernyataan Zoe tentang apakah dirinya mampu menghadapi kesendirian dalam arti yang sebenarnya. Karena rasa kesepian yang ia rasakan sejak kecil ternyata tidak sebanding dengan rasa kesepian yang ia alami saat ini, di mana batas kemampuan manusia menghadapi sesuatu adalah rasa putus asa. John? Zoe? John, it's me. Tak lama berselang, John kembali dihubungi pusat kontrol dan kali ini Zoe sendiri yang berkomunikasi dengannya. John pun lantas mengabarkan kondisinya saat ini, bahwa misi berjalan kacau dan baru saja ia memukul Kapten hingga pingsan.
Tapi Zoe malah balik bertanya, bukankah John menjalani misi itu sendirian, satu-satunya kru yang dikirim menuju Titan? Selain itu, kapsul hibernasi juga cuma ada satu, jadi tidak mungkin ada kru lainnya. Lalu Zoe memberitahu bahwa halusinasi yang ia alami disebabkan dosis dari obat hibernasi yang terlalu kuat. Namun ada satu hal yang membuat John heran, bagaimana mereka bisa berkomunikasi tanpa jeda sedangkan jarak mereka itu lebih dari 600 juta kilometer. Dan ternyata sebuah fakta mengejutkan terungkap, bahwa John selama ini tidak pernah benar-benar terbang keluar angkasa, melainkan berada di dalam sebuah simulator kapal angkasa yang dibangun 300 meter di bawah tanah, lengkap dengan segala sistemnya, dengan tujuan uji coba terlebih dahulu sebelum dirinya itu benar-benar diterbangkan dalam misi yang sebenarnya. Nah, salah satu penyebab kenapa komunikasi mereka itu tiba-tiba terputus karena terjadi gempa besar yang merusak kabel komunikasi. Serta ada kemungkinan gempa itu jugalah yang menyebabkan kapal terguncang di awal film serta kerusakan di lambung kapal. Tapi untungnya mereka berhasil memperbaiki kabel komunikasi lalu menghubunginya. Namun diperkirakan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Maka dari itu Zoe meminta John segera keluar dari simulator. Dan saat ini tim penyelamat sedang mencoba menggali terowongan untuk menolongnya. Namun saat John hendak membuka pintu airlock, kapten yang baru saja tersadar buru-buru mencegahnya. Karena mereka saat ini berada di luar angkasa dan tindakannya tersebut bisa membuatnya tersedot keluar. Kapten berusaha menyadarkan dan meyakinkan John bahwa ia saat ini tengah mengalami halusinasi berat dan paranoid sehingga John kehilangan akal sehatnya lalu bertindak irasional. Jadi sebaiknya John menenangkan diri di ruang medis. Stop. Done. Akan tetapi, John yang sudah mengetahui kalau misi ini hanyalah sebuah simulasi tidak peduli dengan perkataan kapten lalu masuk ke dalam ruang airlock. Dan setelah John membuka pintu keluar, ia mendapati dirinya berada di bawah tanah persis seperti perkataan Zoe. Lalu terdengar suara seseorang memintanya naik ke tangga yang mengarahkannya ke sebuah lift. Namun suasana tiba-tiba menjadi sangat hening. Telinga John berdengung kencang dan seluruh tubuhnya terasa dingin. John akhirnya menyadari bahwa dirinya saat ini berada di luar angkasa lalu terlempar jauh ke dalam gelapnya ruang hampa dan akhirnya film pun selesai. Down towards darkness. Sebelum kita tutup videonya, kita akan mencoba sedikit melakukan analisa terhadap apa yang terjadi pada para astronot, terutama John sebagai tokoh utama di dalam film ini. Jadi sebenarnya ketiga astronot tersebut memang benar-benar menjalani misi luar angkasa menuju Titan. Awalnya misi memang berjalan dengan lancar, namun karena mereka terlalu sering bolak-balik masuk ke dalam kapsul hibernasi, akal sehat mereka mulai terganggu. Yang disebabkan obat yang digunakan untuk menidurkan serta membangunkan mereka memiliki dosis yang terlalu kuat sehingga menyebabkan berbagai macam efek samping. John sendiri sebenarnya sudah menyadarinya sejak siklus ketiga hibernasi atau 9 bulan perjalanan, karena dirinya mulai mendengar bisikan-bisikan misterius serta melihat bayang-bayang Joy di hadapannya. Ditambah ketika kapal tergoncang untuk pertama kalinya, para kru terutama Ness menjadi panik dan paranoid, yang pada akhirnya juga dialami John. Meskipun kapten sudah berulang kali memperingatkan halusinasi yang mereka alami adalah bagian dari efek samping obat. Nah, adegan komunikasi antara John dan Zoe sebenarnya juga merupakan halusinasi yang dialami John. Sama halnya seperti saat kapten memergokinya sedang berbicara sendiri melalui kamera CCTV. Apa yang dikatakan Zoe pada John sebenarnya adalah apa yang ada di dalam pikiran John di alam bawah sadarnya. Meski John mengaku terbiasa dengan kesepian, tapi hubungannya dengan Zoe benar-benar ia alami. Terlepas Zoe itu melakukannya atas perintah atasan. Hubungan mereka berdua tentu saja berpengaruh terhadap perasaan John meski ia tidak menyadarinya secara langsung. Dan baru terasa ketika John mulai berhalusinasi mendengar suara ataupun melihat bayangan Zoe. Yang bisa disimpulkan bahwa John sebenarnya memikirkan dan merindukan Zoe. Sehingga apapun yang dikatakan Zoe dalam halusinasinya, John mempercayainya. Yang berujung pada terlemparnya John keluar angkasa. Jika teman-teman sudah menonton alur film Spaceman yang pernah saya bahas sebelumnya, film ini sebenarnya memiliki plot yang mirip, yaitu tentang seorang astronot yang merasa kesepian dan terjebak dalam halusinasinya sendiri. Bedanya kalau di film Spaceman si astronot itu selamat, sedangkan di film ini John berakhir dengan sangat menyedihkan. John gagal meraih cita-citanya mendarat di Titan,
lalu mendengar fakta bahwa ternyata Zoe hanyalah umpan untuk menguji mentalnya, serta halusinasi parah yang menjerumuskannya pada kematian. Yang terakhir adalah kita tidak tahu bagaimana nasib Ness dan Kapten selanjutnya. Entah Ness itu memang benar tidur di dalam kapsul hibernasi atau Kapten sengaja membunuhnya agar tidak menimbulkan masalah lagi. Namun yang pasti Kapten tetap akan melanjutkan misi menuju Titan. Anggap saja jika Ness memang ditidurkan dalam kapsul hibernasi, mungkin Kapten baru akan membangunkannya ketika audisi One sampai tujuan. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, saya selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.